lagi di Hamid Talk. Kali ini saya sudah berada dengan seorang tokoh publik di Kabupaten Sukabumi tentunya. Tidak hanya sebatas tokoh publik, teman-teman. Beliau juga merupakan seorang pengusaha. Bahkan tidak sampai itu juga nih. Beliau juga seorang politisi, bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman, seorang sekjen di DPW partai. Kemudian juga ini yang paling menarik, yang terakhir nih, beliau akan mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Sukabumi, Bapak Totong Suparman. Kita salam dulu nih Pak. Siap. Karena kita sedang physical distancing, jadi salamannya siku dulu Pak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mencoba diskusi. Saya akan mencoba menguliti berbagai pemikiran dan gagasan dari beliau nih. Ini Pak, 2015 Bapak kan mencalonkan juga nih di Pilkada. di pilkada. Kalah kan? Kalah. Oh iya, Tapi di nggak 2015 kalah. Tapi nggak nyerah. Tapi nggak nyerah. Oke. Nah, sekarang di periode sekarang ini mencalonkan kembali. Secara persiapan personal, Pak, apa sebenarnya yang membedakan dari 2015 dengan sekarang nih? Secara persiapan personal Bapak. Secara waktu beda. Waktu beda. 2015 dengan 2020 beda kan? Secara finansial juga beda. Rezeki juga beda. 2015 dengan 2020 beda. 5 tahun loh kita ini gitu ya, mengumpulkan untuk pentas nanti di 2020 nanti kalau memang jadi 2020. Jadi semuanya beda semuanya. Tampilan saya juga dulu 2015 beda ke sekarang. Sekarang lebih ganteng, lebih dewasa. Oke, ini menarik nih. Sekarang lebih ganteng dan lebih dewasa. Selain itu Pak, ada lagi? Ada. Saya punya konsep bagaimana cara memenangkan pilkada dan bagaimana tujuan untuk memenangkan tersebut sampai deal. Sampai dia, berarti sampai nanti akhirnya kemenangan. Kemenangan, gitu. Targetnya. Ada lagi selain itu? Cukup aja. Cukup ya. Kita nikmati aja selanjutnya untuk persiapan menghadapi pilkada. Berarti dengan kata lain kita seakan-akan punya span waktu yang lama nih. Iya. Persiapan dan segala macamnya. Iya betul. Nah, kemudian Pak, saya kan baca-baca berita nih di media online ya. Sekitar tanggal 19 bulan 2 berarti Februari lalu 2020, Bapak turut melontarkan sebuah statement di Radar Sukabumi. Ini saya sengaja kutip nih biar gak salah soalnya kan. Bapak bilang bahwa harapannya tercipta pemimpin yang murni, dukungan dari rakyat biasa untuk rakyat biasa. Nah, apakah hal ini hanya retoris normatif saja? Ini kan kalau yang saya lihat kan maknanya begitu dalam nih. Tapi yang saya pertanyakan adalah ini memang retoris normatif aja gitu biar katakanlah biar bisa merangkul masyarakat, atau memang substansinya seperti apa Pak? Bukan. Itu adalah visi. Itu adalah visi. Dan visi ini hasil dari kreatif kolaboratif. Oke. Gini. Orang berbicara dengan visi itu adalah sebaik-baiknya visi. Kandidat itu menaparkan visi yang baik di hadapan pandangan kandidat, tetapi belum baik di pandangan masyarakat biasa, kan gitunya. Kita tidak mau baik di pandangan kita sebagai calon, tetapi nggak baik di pandangan masyarakat biasa. Makanya kita yang punya ide, punya gagasan, memberikan ruang kepada masyarakat, kepada tokoh, kepada para ulama, kepada semua grassroots itu mempelurkan ide. Silahkan punya ide, apa masukan-masukan untuk membangun Kabupaten Sukabumi. Nah, kita olah semuanya, dikolaborasikan ide-ide saya dengan hasil masukan dari mereka dan dijadikan satu visi. Nantinya ke depan inginnya gitu ya, apa yang dilontarkan visi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Gitu. Ini menarik nih.
Berarti memang Bapak secara personal inginnya menjadi sebuah kolaborasi nih dengan masyarakat di grassroots, kreatif, gitu. Kreatif dan kolaboratif. Oke, berarti tidak hanya kolaboratif saja. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih, karena tadi saya sangat sepakat nih, seakan-akan suka ada gap gitu, Pak, antara pejabat publik ataupun tokoh publik dengan masyarakat. Tapi ketika memang statement ini bahwa artinya adalah kreatif dan kolaboratif, ini menjadi jawaban sebenarnya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Saya menggulirkan program dari mereka juga kan. Apa yang dibutuhkan mereka saya siapkan. Tetapi dikupas dalam frame gagasan diri saya. Kan gitu ya, gitu. Mereka berikan masukan seluruhnya, silahkan. Nanti diolah masukan tersebut jadi visi, misi dan program. Dan program itu bisa dilaksanakan. Pada saat dikasihkan ke masyarakat nggak ada lagi. Oh, ini mah program yang masukan dari kita kepada Pak Toto. Dia akan menerimanya. Kan, jadi benar-benar akan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat nantinya. Gitu. Makanya itu dari rakyat biasa untuk rakyat biasa. Oke, berarti itu bupati luar biasa. Iya, betul. Itu menjadi substansi dari statement tadi. Iya, itu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan, Pak, bahwa statement ini yang tadi Bapak lontarkan itu bagi saya secara pribadi sangat dalam dan perlu direfleksikan gitu. Nah, ini apakah memang bagian dari komitmen terkait integritas seorang pemimpin nantinya, Pak, atau bagaimana tuh? Ya, kita sekarang kan suasana demokrasi, bukan otoriter. Otoriter kan punya ide, punya gagasan, sampaikan, mau terima atau tidak, yang penting ide saya sampai. Enggak, sekarang kan masa demokrasi. Masyarakat punya pendapat, punya pandangan. Dan pandangan masyarakat itu tidak semuanya jelek. Ya kan gitu. Dan mungkin pandangan masyarakat itu bagus-bagus, mungkin lebih bagus dari kita kan gitu. Apalagi dari berbagai kalangan, dari tokoh ulama, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dari semua tokoh-tokoh termasuk dari masyarakat biasa. Oh, saya pengen Pak, begini Pak. Oke, saya tampung semuanya, diolah semuanya, diracik, diramu menjadi makanan yang enak bagi mereka. Kan kalau kita ingin menu yang terbaik bagi mereka. Begitu juga program yang terbaik bagi mereka. Harus dapat dirasakan, dapat dinikmati, dan mereka menjadi bahagia dan sejahtera. Itu kan targetnya. Pada akhirnya yang disampaikan oleh Pak Totong bahwa ya tadi endingnya adalah kebutuhan dari masyarakat. Dengan kita kolaborasikan dan akomodasi dari semua pihak termasuk grassroots bawah tadi. Iya. Oke. Ini Pak, berbicara sektor eksekutif, ini kan ruangnya begitu istilahnya forward gitu. Iya. Kemudian juga segmentasi dan sektornya banyak sekali. Betul. Kekuatannya besar, kemudian juga permasalahannya besar juga saya rasa. Nah, dari berbagai sektor yang memang ada, berbagai lini yang ada di Kabupaten Sukabumi ini, kiranya Bapak memiliki analisa enggak atau bidikan sektor mana yang memang kiranya mampu untuk menunjang Kabupaten Sukabumi sendiri gitu loh, Pak? Iya. Sebetulnya Sukabumi itu potensial, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusia juga luar biasa. Sebetulnya tinggal mengolah saja, memanage sumber daya manusia dengan sumber daya alam dikelola dengan baik, insya Allah menghasilkan sumber daya kemanfaatan bagi masyarakat, kan gitu. Cuma sekarang ini mohon maaf ya, belum maksimal, belum optimal gitu untuk mengolahnya. Ini sedikit saya potong dulu nih, Pak. Apakah ini bagian kritik nih terhadap yang sekarang atau bagaimana nih? Oh iya, ini bukan kritik tapi realitas. Realitas sekarang. Oke. Boleh dilanjut Pak yang baru? Boleh ya. Oke. Ini kita lihat potensi kita ini, pantai aja kita 115 km. 115 km dengan pemandangan yang indah. Saya kritisi pemerintah yang pertama ya gitu. Kenapa ibu kota dipindahkan ke pantai, ke selatan? Apa tujuannya? Pasti dia punya visi, punya misi dan tujuan untuk memindahkan ibu kota ke pantai. Saya pikir, wah pantai itu indah. Makanya biasanya pantai itu adalah pusat wisata. Jadi ibu kota dipindahkan ke pantai itu, ke dekat laut itu adalah dalam rangka untuk membangun kota wisata di pantai kan gitu ya. Itu meaning pointnya. Meaning pointnya ternyata tidak ada.
Tidak ada. Mana ini wisatanya? Kan nggak jelas ini. Dulu ini kan perlu diperbaiki. Makanya kita ke depan karena udah terlanjur di sana, maka kita tanda garis bawah ya itu. Kita mungkin ke depan kita akan mengoptimalkan wisata pantai. Oke. Dan kita akan mendatangkan investor yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan bertolak belakang dengan masyarakat. Dan investornya sudah siap untuk membantu di sana. Oh, investornya sudah siap, insya Allah. Berarti ini langkah yang konkret nih. Iya, konkret insya Allah. Selain itu Pak, apalagi tuh kira-kira? Malahan 100 hari pertama akan kita lakukan di sana. 100 hari pemenangan pertama. Oke. Iya, gitu. Oh, ini sangat menarik sebenarnya, ditunggu. Iya. Masih berbicara analisa dan bidikan Bapak. Tadi misalkan dari sisi pariwisata berarti kan ada sektor lain lagi nggak Pak kira-kira? Ada industri ya kita. Industri. Kita coba lihat sekarang apa yang terjadi industri Sukabumi. Industri Sukabumi itu bukan dinikmati oleh masyarakat Sukabumi sebenarnya secara maksimal kan ya gitu ya. Tetapi kelihatannya ini justru orang yang ke Sukabumi itu berpikir ulang karena jarak dari Sukabumi ke Cicurug aja sama dengan dari Jakarta ke Bali. Betul. Jadi Sukabumi itu pandangan orang Jakarta sangat jauh. Sampai 5 jam, 6 jam mungkin dalam bahasanya sampai 7 jam gitu kan. Betul. Padahal kalau dari sini ke Bali hanya berapa? Hanya 3 jam. Nah ini kan, ini terasa jauh kan? Nah ini akan dirubah nih perilaku ini. Maka nanti infrastrukturnya akan dibangun. Oke. Bangun infrastruktur, ada jalan publik, ada jalan wisata, kan gitunya. Nanti jalan publik jangan diganggu nih. Publik jangan mengganggu dong ke jalan publik. Akhirnya publik itu terganggu aktivitas bepergiannya gitu. Jalan bisnis juga jangan diganggu dong. Inflasi itu bukan 10% dong setiap tahun untuk Sukabumi. Bisa 50% karena kemacetan. Loh gini, mengantarkan sayur dari Sukabumi ke Jakarta, kalau sedikit kesiangan itu sayurnya layu sampai Jakarta nggak laku. Itu inflasi bukan? Itu inflasi 100% itu. Ini juga ini permasalahan. Maka nanti ke depan kita tata semuanya. Kita ini di utara ini ya di daerah potensi industri ini. Industri itu potensi untuk menyerap tenaga kerja. Tetapi mekanisme kerja industri dengan UMKM itu harus berkesinambungan. Ini yang tidak terjadi. Itu. Berarti tadi di sektor pariwisata, kemudian infrastruktur, termasuk tadi prosesi pengkritisan terkait UMKM. Nah ini sebenarnya jadi nyambung nih dengan lontaran pertanyaan saya selanjutnya terkait sektor UMKM. Banyak gitu loh keluhan-keluhannya, bahkan hanya mungkin UMKM saja terkait kayak yang sekarang yang memang lagi rame, industri kreatif milenial misalkan, kemudian juga pertanian yang begitu fundamental. Nah ini menurut analisa Bapak 3 sektor tadi bagaimana Pak sebenarnya? Ya, kita perlu feasibility study ya, ada FS dulu untuk mengkaji lebih dalam berkenaan permasalahan pertanian khususnya ya. Kan kita ada 386 desa di Kabupaten Sukabumi dari 47 kecamatan. 47 kecamatan. Dan desa-desa punya potensi, tapi potensinya nggak tahu. Desa ini apa potensinya? Desa itu dari 386 desa itu ada nggak tahu semuanya potensinya? Jelas. Kalau nggak dikaji nggak bakalan tahu. Maka kita kaji dulu potensi desanya apa. Maka nanti akan memunculkan hasilnya itu namanya one product, one village, one product. Setiap desa udah satu produk nih ya, unggulan ya. Jadi orang tuh mau kemana? Mau ke Cisaat, desa Cisaat ada apa? Ada ikan koi. Makanya orang dari mana-mana, dari luar Jakarta, dari Bandung, ingin cari koi. Di mana? Di Sukabumi, Cisaat. Dia datang di Cisaat. Di Cisaat juga bangun sarana dan prasarana ikan koi karena sudah dijadikan daerah sentra ikan koi. Itu yang harus dibangun itu. Masuk ke daerah desa yang lain, ternyata Kadudampit itu daerah sayuran. Sayurannya apa? Pertanian, gitu kan? Pertanian. Kita tata di sana pertanian. Sampaikan seluruh masyarakat Indonesia lebih umum, khususnya Jawa Barat gitu kan. Di daerah-daerah potensi pertanian ada di Kadudampit rupanya. Sana ke atas dan potensinya di sana ada. Apa aja? Ini aja sayurannya. Gitunya. Makanya kita akan melatih para petani menjadi petani profesional dan kita mencari produksi yang lebih baik dan juga cari pasar. Kan gitu ya.
kita pasar jangan terlalu jauh biar petani juga menjadi petaninya tenang, menjadi petaninya nyaman, dan dia menikmati taninya dan hasilnya dan menjadikan kesejahteraan bagi petaninya. Berarti yang dimaksud adalah terkait penguatan SDM-nya juga petani, kemudian akses kalau begitu. Akses juga, sumber daya manusianya juga, sumber daya alamnya yang petani juga. Makanya kita bangun. Nanti pada saat digulirkan saya jadi bupati, gitu ya. Kalau ini takdir Allah ada, maka akan dijadikan one product one village. Satu desa satu produk unggulan, kan gitu. Nanti akan disebarkan seluruh Indonesia. Mereka akan melihat, ini produk-produk Sukabumi adalah produk unggulan karena hasil kajian dari para ahli, dan tetapkan kebijakan oleh pemerintah daerah. Insya Allah nanti petaninya juga senyum dan bahagia. Betul. Kan, gitu. Berarti nanti pun akan ada pelibatan ahli-ahli. Oh iya, kan kita ini tidak harus pinter. Kita ini orang politisi itu, seorang pemimpin itu harusnya cerdas. Pinter biar mereka para profesor, doktor kita ambil. Itu segmen dia. Segmennya, iya, biar ambil. Tolong saya punya ide, punya gagasan gini kita kerjakan. Orang-orang pinter yang ngerjain. Saya orang cerdas, mengelola orang pinter. Biar kepintaran itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan saya tidak bisa masuk ke ahli itu. Kepintaran itu ada biasanya mempunyai nilai keahlian secara spesifikan gitu. Itu akan kita manfaatkan. Makanya datangkan konsultan-konsultan yang jelas, profesor, doktor, akademis, dari praktisi kita datangkan semuanya. Ayo bicara untuk bangun Sukabumi. Gitu. Jangan main-main dong. Jangan. Masalahnya kalau kita ingin jadi bupati, jangan punya kepentingan, jangan disakuin kepentingannya. Jadi yang pintar jadi bodoh, apalagi yang bodoh tambah bodoh aja. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya itu. Tadi di sektor UMKM, kemudian juga pertanian. Sekarang untuk segmen milenialnya nih, karena kan kalau kita memanfaatkan bonus demografi ini luar biasa nih potensinya. Ini kiranya bagaimana nih Pak? Nah, milenial gini. Sekarang Indonesia itu percepatan perkotaan itu sampai 40%. Tercepat di dunia. Untuk Indonesia. Percepatan dari desa menjadi percepatan perubahan ke tingkat perkotaan gitu ya. Biasanya perkotaan itu munculkan nilai-nilai teknologi. Kan gitu ya, teknologi akan muncul kan gitu ya. Biasanya teknologi itu digandrungi oleh siapa? Oleh para milenial. Maka kita akan membangun untuk para milenial itu adalah sektor khusus untuk milenial. Perdagangan jasa biasanya. Karena orang milenial nggak suka dengan produksi. Kan gitu ya. Maka dikasih ruang-ruang jasa. Kafe-kafe, dibuka ruang-ruang. Ada khusus kafe untuk para milenial. Kumpul di sana. Yang siapa? UKM itu orang-orang yang potensi diambil semuanya. Diberikan stimulan anggaran biar mereka berkreasi, beraktivitas, mencari uang sendiri, mandiri, dan akhirnya dia bisa merekrut orang lain untuk sama-sama untuk mencari uang, dan uangnya itu untuk kepentingan dia dan untuk kepentingan masyarakat. Itu harus dikelola. Nah sekarang kan tidak dikelola. Milenial itu apa nggak tahu Yang penting milenial aja. Padahal potensi melalui itu sangat luar biasa. Di Sukabumi ini pertumbuhan tingkat kelahiran dulu itu tahun 2000 sampai 2004 itu sangat tinggi loh. Nah, sekarang kejadiannya adalah mereka itu para pemuda-pemuda yang milenial ini. Target 2024 itu milenial sangat tinggi di Sukabumi. Ini kalau milenial tidak dimanfaatkan, ini berbahaya. Eksesnya, kriminalitas akan muncul, pengangguran akan muncul, segala macamnya. Tetapi milenial itu dioptimalkan, diberdayakan, justru itu akan eksesnya sangat besar dan sangat positif ya untuk pembangunan daerah. Berarti pada akhirnya berbagai sektor yang tadi pertama akan diasah dulu dari sisi sumber daya manusianya, kemudian aksesnya difasilitasi, dan tentu nanti feedbacknya adalah untuk pengembangan Kabupaten Sukabumi juga.